NTT, Emmanuel Melquiades Lakalena, meminta toko-toko penjual makanan langsung kasih akses pangan ke warga yang terdampak gempa magnitudo 7,7 tanpa mikir pembayaran terlebih dahulu. Luar biasa sekali, bosku. Tapi Klaim bantuan di atas kertas dicatat melimpah, padahal barang fisik yang ada di lapangan sangat minim. Sampai sandiwara konten seakan-akan dimohon ke NTT. Bukan sibuk Iya, mengomentari yang sedang membantu orang yang dengerin tuh, Don. musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Celote Verio, dan langsung aja kali ini kita mau ngebahas gempa yang ada di NTT. Turut berduka cita untuk warga NTT dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gini guys, kita cek yang pertama ya guys ya. Gubernur NTT minta warga terdampak gempa ngutang dulu di toko sembako. Gimana sih maksudnya? Lagi ini kepada seluruh toko-toko Sedahatan Flores yang menjual makanan minuman, saya berharap agar untuk semua toko-toko membuka diri untuk diakses terhadap kerja dari tim kemanusiaan baik TNI Polri maupun Pemda ataupun dari swasta yang memang lagi bertugas membantu korban untuk menyalurkan makanan minuman. Kami bawa dari Kupang masih tidak bisa banyak, tapi kami minta toko-toko makanan minuman seluruh Daratan Flores yang bisa dipakai untuk memberikan bantuan, kami minta untuk dibukakan aksesnya agar bagi seluruh korban yang ada di Flores ini tidak berada satupun yang tidak bisa makan minum karena tidak dapat makan. Dibuka saja semuanya, nanti dihitung, nanti berarti Pemda, kabupaten kota, provinsi kita akan cari cara untuk membayar. Tapi tidak boleh ada sampai yang tidak bisa makan minum karena urusan pembicaraan ini. Oke, luar biasa sekali bosku. Tapi ada tapinya, kita tengok aja dulu. Gubernur NTT, Emmanuel Melquiades Lakalena, meminta toko-toko penjual makanan langsung kasih akses pangan ke warga yang terdampak gempa magnitudo 7,7 tanpa mikir pembayaran terlebih dahulu. Karena seluruh tagihannya nantinya dijanjikan dibayar oleh Pemprov NTT. Bahkan beliau juga meminta para kontraktor untuk menggerakkan alat berat milik mereka sendiri untuk membantu membuka akses jalan yang tertimbun longsor. Namun instruksi darurat ini justru memicu reaksi yang terbelah sebenarnya. Sebagian warganet apresiasi kecepatannya, sebagian lagi melempar kritik yang tajam. Ya tentu aja kritik yang beredar di media sosial rata-rata mempertanyakan kenapa beban awal itu dilempar terlebih dahulu ke pedagang. Dan pertanyaannya seberapa pasti janji tagihan itu benar-benar dibayar. Sementara di lapangan gempa merusak 5 bandara, 2 pelabuhan, 1 rumah sakit, dan sejumlah puskesmas, dan TNI menerjunkan 1.267 personel lengkap dengan Hercules dan KRI. Lebih dari 5.000 warga masih mengungsi dan Kabupaten Manggarai menetapkan tanggap darurat sampai 90 hari. Instruksinya cepat, sekarang tinggal dibuktikan tagihannya beneran dibayar. Itu poin netizen. Iya, tagihannya Pak. Jadi jangan sampai nanti kalau warga sudah membelanjakan ke toko A, B, C, sampai Z, nah terus akan susah mendapatkan haknya. Jangan sampai kejadiannya yang tidak enak bos, karena yang sudah-sudah nanti tunggu bulan depan, tunggu tahun depan, alamak duitnya kagak muter bos, kasihan. Hidup cangcut! Ada bayar idenya, tapi bagus sih kalau benar. Sedih sih lihat berita ini di saat semua warga lagi membutuhkan bantuan ya, tapi pemerintahnya malah suruh ngebon dulu ya, ngebon dulu di warung-warung ya. Tapi syukur banget masih ada pemerintah gubernur tetangga udah gerak cepat duluan, udah membantu korban gempa yang ada di NTT. Kayak Ibu Sherly dan gubernur-gubernur yang lain yang gercep banget buat bantu teman-teman kita yang ada di NTT. Dan semoga aja pemerintah yang ada di NTT cepat gerak ya, jangan suruh ngebon ya. Itu yang punya warung juga lagi kesusahan, mau disuruh utangin kayak gimana ceritanya. Saya akan lawan! Ada baik. Apa ini bos? Gubernur NTT. Bayar bon, bayar bon. Cakai, bayar bon. Oh, tak kira ke sana. Oh, ini gubernur NTT bos. Bayar bon. Bon. Pokoknya kita kondisikan jalan. Tali te bayar bon. Lang bon. Bayar bon nih. Ay, bayar bon. Om Gubernur, bayar bon. Ada boy warganya candaan mulu. Dia canda guys, canda.
Wih, KDM. Bukan cuma datang dan foto, donasi yang dibawa Deddy Mulyadi ke Nusa Tenggara Timur mulai dibagikan langsung untuk memperbaiki rumah warga korban gempa. Jumat 21 Agustus 2026, Deddy Mulyadi turun langsung ke Manggarai Timur. Yang menarik, bantuan tidak dibagikan rata begitu saja. Rumah rusak berat mendapatkan 20 juta, rusak sedang 10 juta, dan rusak ringan 5 juta. Sementara di Ngalak Keleleng ada 20 rumah rusak berat dan 18 rumah rusak ringan. Deddy Mulyadi bahkan mengecek kondisi rumah dan mencocokkannya dengan data di lapangan sebelum bantuan disalurkan. Menurut keterangan Pemprov Jabar, proses ini dikoordinasikan bersama BPBD agar bantuan tepat sasaran. Menurut saya pribadi, yang penting bukan sekedar besar atau kecilnya bantuan, tapi apakah uang benar-benar sampai kepada warga yang rumahnya rusak dan bisa dipakai untuk pemulihan. Kalau model bantuan langsung berdasarkan tingkat kerusakan seperti ini diterapkan lebih luas, menurut kalian efektif atau justru rawan masalah? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya enggak lah, enggak rawan masalah lah. Orang bener bantuannya tepat sasaran dan ditinjau langsung dan penerimaannya langsung. Tidak ada pemangkasan, tidak ada nanti. Langsung, Pak, saya terdampak, Pak. Rumah saya hancur, Pak. 70%, Pak. Hampir roboh, Pak. Tolong cek, Pak. Akhirnya dicek tuh. Oh, dapat 20 juta. Langsung tuh ke yang punya rumahnya, datanya dilihat dulu. Oh bener nih, datanya alamatnya di sini, rumahnya ini. Langsung ada Baya dipangkas-pangkas biasanya tuh. KDM. Semoga rumahnya bisa bahagia bersama keluarga. Rezekinya tambah banyak. Hidupnya bahagia. Udah dapat? Bapak tidak ada. Oh, bapaknya ke mana? Bapak suruh mati, tapi bapak turun langsung di rumah saya. Oh iya, terima kasih sama saya. Ibu rumahnya ini? Iya. Oh, ibu rumahnya yang ini ya. Sekarang ibu sudah bisa, kalau nanti gempanya udah selesai, malah bisa dibangun sampai ke atas, diganti lagi ya. Terima kasih ya. Sehat selalu. Sampai ketemu ya. Badai pasti berlalu. Top. Top. Bapak KDM memang luar biasa, bos. Peka, empati yang luar biasa. Sampai ke sana-sana. Amarah Pecamat sembako, bantuan NTT. Camat Lambalenda Utara, Manggarai Timur, Agustinus Supratman meluapkan amarahnya hingga membanting paket logistik di hadapan petugas BNPB saat meninjau posko pengungsian gempa Flores 21 Agustus 2026. Nah, bisa kalian lihat, amarah sang camat meledak karena enggan ditindas tuduhan bahwa pihak kecamatan menghambat distribusi, sembari tegas membongkar bobroknya pendataan pusat. Dan ketegangan memuncak saat Agustinus menolak keras menandatangani dokumen berita acara penyerahan bantuan, di mana ia menemukan manipulasi data yang fatal. Klaim bantuan di atas kertas dicatat melimpah, padahal barang fisik yang ada di lapangan sangat minim, hanya sekitar 300 paket sembako untuk menopang 21.171 jiwa di 11 desa terdampak. Bayangkan aja lah ya, paket 300 dibagi 21.000 jiwa. Nanti laporannya ke pusat, jelas sudah dibagi merata, padahal di lapangan ya gitu, gak habis pikir. Bantuan gempa loh, masih juga dipermainkan. Tapi Pak omong di sana bilang bapak punya bantuan banyak supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam Pak terlaluan. Pak jual saya. Ya, ini Pak punya bantuan nih. Ini Pak punya bantuan. Ini Pak punya bantuan. Saya stres. Iya, saya stres. Sama-sama kita bantu ya. Bagi rata. Kita bagi rata. Semua bantuan yang datang ke Pak Camat yang atur setengah mati di sini. Saya dari kemarin seperti Tuhan. Iya, saya sudah tidak tahan, Pak. Ya, ambil bantuan, ambil. PA itu untuk gempa korbannya, jadi nggak usah sampai setengah-setengah kayak gitu. 300 sembako dibagi sama 21.000 warga atau jiwa gitu. Ini otaknya taruh di mana kalian semua? Apakah bener-bener dikorup lagi? Atau kenapa gitu loh setengah-setengah kayak gini? Bantuan dari luar dilarang masuk, sementara negara kita sendiri pada alot ngeluarin bantuan. KDM sampai disebut Gubernur Sandiwara oleh Coro laut ini, cacing laut nih. Tengok guys. Ada di NTT, KDM sampai disebut Gubernur Sandiwara oleh Dodi Permana.
Sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu tekan tombol like, bagikan videonya, dan subscribe channel ini dulu ya, biar kita kasih paham kekuatan pendukung KDM yang sebenarnya. Intinya, semenjak KDM ke NTT, banyak sekali pihak dari berbagai latar belakang yang mengkritik beliau. Salah satunya akun TikTok bernama Dodi Permana yang menyebut KDM cuma sandiwara. Tokoh politik senior Eka Santosa menepis anggapan bahwa tidak ada gubernur hebat sebelum era sekarang, Deddy Mulyadi. Ini memang aneh ya, yang sekarang ini selalu membandingkan dengan yang sebelumnya, seakan-akan yang sebelumnya tidak kerja. Padahal orang yang kerja itu bukan sibuk konten ya. Sampai sandiwara konten seakan-akan dimohon ke NTT, sekarang pengen Muka lu itu enak banget. Gue lihat orang ini beneran. Kalian sama gak sih sama saya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau bisa sparring mau gue sparring sama lu kagak apa-apa dah. pergi ke NTT. Hanya satu orang yang bicara, dia langsung pergi. Sandiwara apa itu? Padahal kenyataannya, masyarakat NTT justru menyambut KDM dengan hangat. Bahkan untuk urusan tempat menginap, KDM sampai ditempatkan di Keuskupan Ruteng, wilayah Gereja Katolik Roma di Flores, NTT. Keren kan? Ya, pagi hari ini kita baru selesai menikmati tidur malam hari dengan nyenyak. Di tempatnya uskup. Ini keuskupan apa? Keuskupan Ruteng. Jadi, malam hari ini saya mendapat kehormatan tidur di Hotel Bintang 8. Ada gunungnya. Tuh, lihat Don. Sombong amat. Malu sampai ke ubun-ubun. Respon telak KDM kepada kaum usil dan nyinyir terkait kepergiannya ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Nah, berikut videonya. Bagi yang lagi patah hati, marah-marah karena saya pada saat libur pergi ke Nusa Tenggara Timur, mohon disabarkan. Karena pada saat ada saudara kita yang kena musibah, sebaiknya kita sibuk membantu yang terkena musibah, bukan sibuk mengomentari yang sedang membantu orang yang musibah. Salam untuk semuanya. Anak abah plus anak banteng nyinyirin KDM. Ngapain KDM ke NTT? Di NTT kan ada gubernurnya. Lagian gak harus gubernur kan yang dateng. Lah, tanyain sono sama rakyat NTT, kenapa yang diundang KDM bukan Pramono, bukan Anies? Apa mungkin mereka ngerasa presidennya KDM gitu? Mereka merasa terwakili kepentingannya cuma oleh KDM, bukan Anies, bukan Pramono. Lagian kalau ditanya ngapain gubernur ke NTT, lah itu Pramono ngapain ke Jepang ngomong-ngomong sama robot? Mana pakai APBD lagi? Kalau kita lihat sejarahnya nih ya kan, APBD Jakarta untuk ke luar negeri itu sampai dengan 54 miliar loh. Lah KDM ke NTT pakai duit pribadi ya kan, ngumpulin duit 4,5 miliar itu cuma dalam waktu 20 menit. KDM peluk rakyat yang lagi kesusahan, Pramono peluk robot di Jepang. Dengar tuh Dod, itu pakai duit sendiri. Lu PA lu. Gitu aja dulu guys. Gedek banget saya kalau lihat si Dodi tuh, jadi moodnya hilang. Sehat-sehat selalu kalian semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berpijak dan dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, share, and subscribe Celote Verio. Dadah semuanya. Thank you.